Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Sobat Pembelajar. Pada video kali ini saya akan berbagi materi tentang perencanaan usaha. Langsung saja kita ikuti pembahasan berikut ini. Pertama, kita akan membahas tentang karakteristik wirausaha. Karakteristik seorang wirausaha yang pertama adalah memiliki sikap percaya diri. Kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Ketiga, seorang wirausaha adalah orang yang berani mengambil risiko. Keempat, memiliki jiwa kepemimpinan. Kelima, memiliki karakteristik keorisinalitas atau keaslian. Dan yang keenam, seorang wirausaha memiliki sifat berorientasi ke masa depan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perencanaan usaha. Terdapat 4 tahapan dalam perencanaan usaha. Yang pertama adalah tahap memulai. Prosedur yang ditetapkan diantaranya adalah jenis usaha, manfaat, teknik, dan pengemasan produk. Kedua, tahapan melaksanakan. Di antaranya adalah proses pembiayaan, organisasi, kepemilikan, dan juga sumber daya manusia. Ketiga, tahapan mempertahankan, yaitu mempertahankan produksi dengan melakukan analisis perkembangan dan ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Keempat, tahap mengembangkan. Kreativitas dan inovasi menjadi penting untuk mengembangkan usaha yang bergerak di bidang jasa maupun produk. Perencanaan usaha umumnya memuat pokok-pokok pikiran berikut ini. Pertama, nama perusahaan. Kedua, lokasi tempat usaha. Ketiga, komoditi yang diusahakan. Keempat, konsumen yang dituju. Kelima, pasar tujuan. Keenam, partner yang akan diajak bekerja sama. Ketujuh, personil yang dipercaya menjalankan perusahaan. Kedelapan, jumlah modal yang diharapkan dan yang tersedia. Kesembilan, peralatan perusahaan yang perlu disediakan. Dan yang ke-10, penyebaran promosi. Berikut ini adalah tahapan kegiatan kewirausahaan. Yang pertama adalah pembentukan organisasi dan pembagian tugas. Selanjutnya menetapkan target dan strategi. Lalu membuat jadwal kegiatan. Dan menetapkan biaya produksi dan harga jual pembiayaan serta alur keuangan. Selanjutnya melakukan produksi, melakukan quality control, melakukan pengemasan, melakukan promosi, penjualan, dan juga distribusi. Berikutnya, melakukan evaluasi kinerja dan keuangan, serta menyusun laporan evaluasi. Berikutnya, kita akan membahas tentang ide usaha. Untuk membuat suatu usaha, harus memiliki nama perusahaan atau badan usaha, lokasi, komoditas yang akan dipasarkan, pangsa pasar, partner kerja, personil, dan juga modal usaha yang semua itu memerlukan ide dalam mewujudkannya. Ide dan peluang usaha dibangun melalui kreativitas dan inovasi para pelaku usaha. Berikut ini adalah tujuan mengembangkan ide dan peluang usaha. Pertama, ide dalam pembuatan produk agar diminati oleh konsumen. Kedua, ide dalam pembuatan produk agar dapat memenangkan persaingan. Ketiga, ide dalam pembuatan dan pendayagunaan sumber-sumber produksi. Keempat, ide yang dapat mencegah kebosanan konsumen dalam pembelian dan penggunaan produk. Kelima, ide dalam pembuatan desain, model, corak, warna produk agar disenangi oleh konsumen.
Berikut ini adalah faktor-faktor yang memunculkan ide dalam usaha. Terdapat dua faktor utama yang dapat memunculkan ide usaha. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Adapun faktor internal yang dapat memunculkan ide usaha, misalnya pengetahuan yang dimiliki, pengalaman yang pernah dilalui, kemampuan melihat dan menjadikan pengalaman orang lain sebagai pelajaran. Lalu intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Sedangkan faktor-faktor eksternal yang dapat memunculkan ide usaha, misalnya masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan, kesulitan yang dihadapi sehari-hari, kebutuhan yang belum terpenuhi, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Kemudian pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Berikut ini adalah analisis dalam peluang usaha. Dalam analisis peluang usaha, perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama, meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih. Kedua, bentuk usaha apa yang akan dipilih. Ketiga, jenis usaha apa yang akan ditekuni. Keempat, informasi usaha yang akan diterima. Dan yang kelima, ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Berikut ini adalah dasar-dasar dalam pertimbangan analisis peluang usaha. Yang pertama, faktor keuntungan. Kedua, faktor penguasaan teknis. Ketiga, faktor pemasaran. Keempat, faktor bahan baku. Kelima, faktor tenaga kerja. Keenam, faktor modal. Ketujuh, faktor risiko. Kedelapan, faktor persaingan. Kesembilan, faktor fasilitas dan kemudahan. Dan yang ke-10, faktor manajemen. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam analisis peluang usaha. Yang pertama, penetapan kelayakan usaha. Misalnya, analisis kelayakan teknis dilakukan karena untuk memutuskan usaha yang tepat dan memenuhi kebutuhan pasar. Selanjutnya, analisis peluang pasar dilakukan karena tujuan usaha ini adalah untuk memenuhi permintaan pasar. Lalu, menentukan segmentasi pasar bertujuan untuk mengetahui pembeli tiap-tiap segmen pasar saat ini dan yang akan datang. Kemudian, sumber informasi pasar untuk mengevaluasi peluang pasar masa sekarang dan yang akan datang. Selanjutnya, uji coba menjual. Hal ini cenderung menjadi teknik riset utama untuk mengurangi risiko pada usaha dan menilai keberhasilannya. Lalu, studi kelayakan pasar untuk mengurangi risiko kerugian dan kegagalan usaha. Kedua adalah analisis kelayakan finansial. Merupakan landasan untuk menentukan sumber daya finansial yang diperlukan untuk tingkat kegiatan tertentu dan laba yang akan bisa diharapkan. Ketiga, membedakan persaingan. Analisis persaingan ini sangat penting dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan usaha yang dikembangkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode analisis perancangan strategi yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal maupun internal untuk tujuan bisnis. Terdapat 4 komponen utama dalam analisis SWOT. Pertama adalah kekuatan atau strength. Kekuatan ini mampu mengambil keuntungan dari peluang atau opportunities dan mampu menghadapi ancaman yang ada. Selanjutnya adalah kelemahan atau weakness. Kelemahan ini mencegah keuntungan dari peluang dan mampu membuat ancaman menjadi nyata atau bahkan menciptakan sebuah ancaman baru. Selanjutnya adalah peluang atau opportunities. Peluang merupakan faktor eksternal dalam lingkungan bisnis dan cenderung berkontribusi untuk mengembangkan bisnis dan kesuksesan bisnis. Yang terakhir adalah ancaman atau threat. Ancaman merupakan komponen yang menghambat dalam mengembangkan bisnis.
Berikutnya kita akan membahas tentang risiko usaha. Risiko usaha yaitu sebuah tindakan yang dihubungkan dengan suatu kemungkinan munculnya kerugian yang tidak terduga dan memang tidak diharapkan terjadi. Berikut ini adalah penyebab timbulnya risiko usaha. Pertama, permintaan, yaitu perubahan mode, selera dan daya beli. Kedua, perubahan konjungtur atau perubahan kondisi perekonomian yang pasang surut. Ketiga, persaingan. Dan yang keempat, akibat lain, misalnya bencana alam, perubahan aturan dan juga perubahan teknologi. Berikut ini adalah upaya-upaya yang dapat ditempuh dalam meminimalisir risiko usaha. Pertama, adanya kesadaran dalam kemampuan mengelola usaha, peluang, dan juga kekuatan perusahaan. Kedua, adanya keinginan kuat untuk berprestasi, dorongan berinisiatif, dan motivasi melaksanakan strategi usaha. Ketiga, adanya kemampuan merencanakan strategi untuk mewujudkan perubahan di dalam lingkungan usahanya. Dan yang keempat, adanya kreativitas dan inovatif dalam menerapkan cara mengolah modal usaha untuk memperoleh keuntungan. Keempat, adanya kreativitas dan inovasi dalam menerapkan cara mengolah modal usaha untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perancangan suatu produk. Adapun langkah kerja utama dalam perancangan produk, yang pertama adalah mencari ide produk dengan curah pendapat. Yang kedua adalah rasionalisasi. Yang ketiga adalah prototyping atau membuat studi model. Dan yang keempat adalah menentukan desain akhir. Curah pendapat dilakukan dalam kelompok dan setiap anggota kelompok mengungkapkan ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Dalam kegiatan rasionalisasi, terjadi proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis. Kemudian prototyping merupakan kegiatan membuat model produk dalam bentuk 3 dimensi. Selanjutnya dalam penentuan desain akhir. Hal ini dilakukan melalui diskusi atau evaluasi untuk menghasilkan umpan balik yang bermanfaat. Berikutnya kita akan membahas tentang sumber daya usaha yang dikenal dengan istilah 6M plus 1I. Pertama adalah man atau SDM. Man di sini maksudnya adalah manusia, karena manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua adalah money atau uang. Uang merupakan alat yang penting untuk mencapai tujuan, karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Ketiga adalah materials atau bahan. Material terdiri atas bahan setengah jadi atau raw material, dan juga bahan jadi untuk menghasilkan suatu produk. Keempat adalah mesin. Mesin akan membawa kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar, serta menciptakan efisiensi dalam kerja. Kelima adalah metode. Metode merupakan penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia, dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Keenam adalah market atau pasar. Penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produk merupakan faktor yang menentukan dalam suatu perusahaan. Yang ketujuh adalah informasi. Informasi sangat dibutuhkan agar hasil dari suatu hal yang dikerjakan dapat lebih sempurna. Berikut ini adalah penjelasan terkait dengan sumber daya usaha. Beberapa hal yang terkait dengan sumber daya usaha. Yang pertama adalah faktor produksi alam, misalnya tanah, air, iklim, tumbuhan dan hewan. Semua ini dapat dimanfaatkan manusia untuk melaksanakan proses produksi. Kedua, faktor produksi tenaga kerja. Di sini terdapat tenaga kerja jasmani, terdiri atas tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Selanjutnya juga ada tenaga kerja rohani.
yaitu tenaga kerja yang menggunakan kemampuan intelektual dalam melakukan aktivitasnya, misalnya manajer pemasaran. Ketika terdapat faktor produksi modal, menurut wujudnya terdiri atas modal barang dan modal uang. Menurut fungsinya, terdiri atas modal perorangan dan modal masyarakat. Menurut sifatnya, terdiri atas modal tetap dan modal lancar. Menurut bentuknya, terdiri atas modal nyata dan modal tidak nyata. Sedangkan menurut sumber modal, terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Keempat, faktor produksi kewirausahaan. Faktor produksi yang perlu dimiliki oleh seorang wirausahawan dalam menentukan faktor-faktor produksi, yaitu keahlian memimpin, keahlian teknologi, dan juga keahlian organisasi. Berikut ini adalah komponen-komponen yang mendorong keberhasilan usaha. Pertama, komponen manusia, karena manusia yang memiliki ide dan rencana usaha serta mewujudkannya. Kedua, keuangan, digunakan untuk modal usaha, serta pemenuhan segala pengeluaran untuk kepentingan operasi produksi. Ketiga, organisasi, dengan adanya faktor organisasi, maka sumber daya dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Keempat, perencanaan, digunakan sebagai alat pengawas dan pengendalian usaha. Kelima, mengatur usaha. Wirausahawan menyusun uraian tugas pokok untuk menjalankan usahanya, serta menyusun struktur organisasi usaha. Keenam, pemasaran. Faktor pemasaran misalnya daya serap pasar dan prospeknya. Ketujuh, administrasi, yaitu catatan mengenai kegiatan dan kejadian yang terjadi setiap harinya. Berikut ini adalah faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan usaha. Keyakinan yang kuat dalam berusaha, sikap mental yang positif dalam usaha, percaya diri dan keyakinan terhadap diri sendiri, tingkah laku yang bertanggung jawab, inovatif dan kreatif, keunggulan dalam menjalankan usaha, sasaran yang tepat dalam memulai usaha, pengelolaan waktu yang efektif dan efisien, pengembangan diri, dan selalu mengadakan evaluasi atas usaha yang dijalankan. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi kegagalan dalam wirausaha adalah sebagai berikut. Tidak ada tujuan tertentu dalam usaha, kurang berambisi, tidak disiplin, pendidikan yang tidak cukup, sikap selalu menunda-nunda, kesehatan terganggu, kurang tekun, kepribadian yang negatif, tidak jujur, dan juga tidak dapat bekerja sama dengan orang lain. Adapun faktor non-teknis yang menentukan keberhasilan dan kegagalan usaha adalah sebagai berikut. Pertama, perencanaan. Perencanaan ini harus disusun secara matang. Kedua, menetapkan tujuan, yaitu merumuskan tujuan yang jelas. Ketiga, adaptasi. Diperlukan kemampuan beradaptasi dalam mengatasi tantangan-tantangan yang muncul. Keempat, inovasi. Inovasi sangat penting bagi keberlanjutan suatu usaha. Kelima, memasarkan, yaitu upaya memperkenalkan produk kepada khalayak. Keenam, tidak mengeluh dan juga tidak menyerah. Hal ini merupakan kunci utama dalam kesuksesan usaha. Adapun komponen-komponen kompetensi kerja yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan misalnya adalah kompetensi personal, kompetensi sosial, kompetensi teknis, dan juga kompetensi metodologi. Sedangkan keterampilan bekerja yang dimiliki oleh seorang wirausahawan yang pertama adalah keterampilan komunikasi, teamwork, problem solving, inisiatif dan enterprise, self-management, belajar, dan juga keterampilan dalam teknologi.
Selanjutnya kita akan membahas tentang perencanaan administrasi usaha. Pertama, kegiatan menentukan jenis dan kualitas produk. Langkah awal dalam pelaksanaan proses produksi adalah merencanakan produk atau komoditi apa yang akan diusahakan, hingga proses-proses yang memungkinkan produk tersebut terwujud. Kedua, standar proses produksi. Pengendalian kualitas merupakan usaha mempertahankan dan memperbaiki kualitas produksi agar hasil atau produk sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan, dengan cara menentukan standar kualitas produk, menilai kesesuaian produk dengan standar, mengadakan tindakan koreksi, serta merencanakan perbaikan secara terus-menerus untuk menilai standar yang telah ditetapkan. Ketiga, administrasi. Sistem administrasi usaha mencakup pembelian bahan, proses produksi, pemasaran, penjualan, distribusi, penerimaan, dan juga pengeluaran uang. Berikut ini adalah tujuan administrasi usaha. Pertama, memonitor kegiatan administrasi perusahaan. Kedua, mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengorganisasian perusahaan. Ketiga, menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan pengorganisasian perusahaan. Dan yang keempat, mengamankan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaan. Berikut ini adalah jenis-jenis administrasi usaha, yaitu mengurus izin usaha, penetapan besarnya retribusi, surat izin usaha perdagangan, pengurusan pajak, pembukaan rekening bank, tanda daftar perusahaan, AMDAL, surat menyurat, pencatatan transaksi bukti barang, dan juga pencatatan transaksi keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, silakan Anda menjawab soal-soal berikut ini. Soal nomor 1. Marketing atau pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Jelaskan alasan mengapa pemasaran suatu produk sangat penting bagi kelangsungan proses produksi dari perusahaan itu sendiri. Soal nomor 2. Pencatatan atau administrasi dalam perusahaan sangat penting, dan hal tersebut sebaiknya juga harus didukung oleh pengetahuan dari pemilik perusahaan. Jelaskan kemungkinan buruk yang akan terjadi apabila sebuah perusahaan tidak memiliki sistem administrasi usaha yang baik. Soal nomor 3. Apabila Anda memiliki usaha yang sudah berkembang besar, tentukan administrasi usaha apa yang akan Anda lakukan. Demikian pembahasan materi kali ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.